Fokus beralih pada pertanyaan, apakah Teluk Akaba adalah lokasi sebenarnya dari penyeberangan Laut Merah di Alkitab, meskipun kedalaman saja tidak cukup untuk menentukan lokasi pastinya. Dicatat bahwa Teluk Akaba di ujung utara Laut Merah telah diinvestigasi secara ekstensif. Studi terbaru menggunakan teknologi bawah air canggih seperti pemetaan sonar dan kapal selam telah menemukan terumbu karang kuno dan formasi daratan yang sesuai dengan deskripsi historis. Selain itu, artefak seperti roda kereta perang dan sisa-sisa manusia telah ditemukan. Kombinasi bukti arkeologi dan teknologi ini membantu para ilmuwan semakin dekat untuk menentukan apakah ini adalah titik penyeberangan tersebut dan tentunya menjadikan pencarian ini sebagai pencarian kebenaran sejarah sekaligus perjalanan ke masa lalu. Rahasia Teluk Akaba. Teluk Akaba yang terletak di sudut timur laut Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Mesir, Yordania, Israel, dan Arab Saudi dikenal sebagai wilayah yang memiliki signifikansi sejarah dan alkitabiah yang besar, khususnya terkait dengan kisah penyeberangan Laut Merah dalam Kitab Keluaran. Teluk Akaba adalah perpanjangan dari Laut Merah, jalur maritim penting selama ribuan tahun. Menurut narasi Alkitab, orang Israel menyeberangi sebuah badan air yang besar saat melarikan diri dari Mesir. Banyak ahli Alkitab menyarankan bahwa penyeberangan ini mungkin terjadi di Teluk Akaba, Gunung Sinai yang secara tradisional diyakini sebagai tempat di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Lokasinya di sisi seberang Laut Merah yang semakin mendukung teori bahwa wilayah ini mungkin merupakan lokasi penyeberangan. Kedekatan ini telah mendorong penelitian arkeologi dan sejarah yang intensif di wilayah tersebut, karena para ahli kitab berusaha menemukan bukti yang mendukung cerita Alkitab. Diskusi beralih ke formasi geologis dramatis yang mengelilingi Teluk Akaba. Salah satu fitur penting adalah ngarai sempit yang dikenal sebagai paha, yang berarti pembukaan mulut. Ngarai ini dibatasi oleh dinding granit yang menjulang tinggi, membentuk jalan alami dan sangat cocok dengan deskripsi Alkitab tentang jalan yang terbatas yang dilalui orang Israel saat melarikan diri dari tentara Firaun. Menurut Alkitab, di titik ini orang Israel terjebak antara tentara dan Laut Merah. Kisah Alkitab menggambarkan intervensi ilahi, di mana tiang awan turun dan melemparkan tentara Mesir ke kegelapan. Bagian dari cerita ini sesuai dengan geografi fisik wilayah tersebut, terutama ngarai yang dikenal sebagai Pairot. Jalan alami ini mengarah ke daerah yang disebut Wadi Watir, yang diyakini beberapa orang sebagai lokasi kunci dari narasi Keluaran jika Teluk Akaba memang merupakan tempat penyeberangan. Geografi wilayah ini terus mendukung teori ini, meskipun ada perubahan seiring berjalannya waktu. Dicatat bahwa landscape Teluk Akaba telah berubah secara dramatis selama berabad-abad, yang dulunya merupakan badan air terpencil dan tidak terpetakan. Sekarang menjadi jalur pengiriman internasional yang sibuk menangani sebagian besar perdagangan global, termasuk produk dari Laut Mati. Jalan bangunan dan infrastruktur modern kini menutupi sebagian besar wilayah sekitarnya. Para ilmuwan telah membuat penemuan signifikan di bawah perairan teluk tersebut, menemukan artefak dan sisa-sisa yang terpendam yang mengisyaratkan peristiwa kuno yang mungkin terkait dengan kisah Alkitab tentang penyeberangan Laut Merah. Penemuan-penemuan ini memberikan petunjuk yang sesuai dengan cerita dalam Kitab Keluaran. Beberapa peneliti percaya bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi lokasi yang dijelaskan dalam Alkitab, yang cocok dengan detail fisik dan geografis dari situs penyeberangan. Prestasi ini menandai pencapaian penting dalam upaya menghubungkan cerita Alkitab dengan bukti sejarah. Keselarasan penemuan arkeologi ini dan deskripsi Alkitab memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa penyeberangan Laut Merah mungkin memiliki dasar kebenaran sejarah. Temuan-temuan termasuk sisa-sisa infrastruktur kuno menunjukkan bahwa narasi Alkitab mungkin lebih dari sekedar cerita, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa sejarah yang mungkin terjadi di wilayah ini. Selama musim hujan, area ini berubah menjadi hamparan air yang luas, saking banyaknya curah hujan sehingga membanjiri jalan modern di dekatnya, yang menunjukkan perubahan geografi seiring berjalannya waktu. Selama berabad-abad, kisah penyeberangan Laut Merah dianggap sebagai mitos dan legenda. Mereka yang skeptis mengabaikannya sebagai cerita rakyat belaka. Sementara, orang-orang yang percaya tetap teguh pada cerita tersebut. Di musim panas yang terik pada tahun 2024, semuanya berubah. Sebuah tim arkeolog laut yang dipimpin oleh Dr. Elena Martinez telah menjelajahi dasar laut di dekat Semenanjung Sinai. Ekspedisi ini didorong oleh petunjuk yang menggoda yang ditemukan dalam manuskrip kuno, sebuah referensi tentang kereta yang hilang di bawah gelombang. Meskipun telah bertahun-tahun mencari, mereka belum menemukan apapun yang luar biasa. Pada suatu siang yang sangat panas, saat kapal selam
something memindai dasar laut, serangkaian bentuk yang tidak biasa muncul di sonar. Dengan hati yang berdebar-debar karena antisipasi, mereka turun lebih dalam. Apa yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Deretan roda kereta perang yang terawetkan dengan sempurna, berkilauan di bawah lapisan sedimen. Di antaranya, tergeletak tulang manusia dan kuda. Dr. Martinez dan timnya dengan hati-hati menggali situs tersebut, menemukan hieroglifs yang menceritakan tentang eksodus besar dan terbelahnya laut secara ajaib. Sebuah amulet emas yang terukir dengan nama Musa juga ditemukan. Media dunia turun ke situs tersebut, dan cerita itu memikat jutaan orang. Para ilmuwan, sejarawan, dan teolog memperdebatkan temuan tersebut. Tetapi satu hal tidak dapat disangkal, bukti itu sangat banyak. Penyeberangan Laut Merah tidak lagi hanya sebuah cerita, itu adalah peristiwa sejarah yang terukir di kedalaman lautan. Penemuan ini kembali menghidupkan diskusi tentang persimpangan antara iman dan sains, menjembatani perpecahan dan memicu penjelajahan baru ke masa lampau. Mereka tidak hanya menemukan relief, mereka telah menemukan sepotong sejarah bersama umat manusia. Apakah temuan ini akhirnya dapat mengungkap misteri tentang bagaimana peristiwa monumental seperti itu terjadi? Bagikan pemikiran Anda dengan kami di komentar. Pilar kuno dan ikan jiwa Musa. Para ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan menakjubkan di sungai kering yang membuat mereka terkesima dan memberikan bukti pertama yang meyakinkan bahwa peristiwa kuno di antara bebatuan yang berserakan. Mereka mengamati bahwa batu-batu ini tampaknya telah dipindahkan secara sengaja membentuk jalur yang jelas. Formasi yang menarik ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mungkin telah dibentuk oleh angin yang kuat atau fenomena alam lainnya yang berpotensi sesuai dengan kisah Alkitab tentang terbelahnya Laut Merah yang menciptakan jalan tanah kering. Momen kunci terjadi ketika peneliti Ron White menemukan sebuah pilar kuno yang terendam di dalam air. Sekilas pilar tersebut tampak seperti artefak biasa, tampaknya tidak relevan dengan kisah epik penyeberangan yang terjadi ribuan tahun lalu. Ron White dengan hati-hati mengekstraksi pilar tersebut dengan membersihkannya, mengungkapkan bahwa meskipun mengalami erosi signifikan yang kemungkinan besar disebabkan oleh paparan air yang berkepanjangan, artefak tersebut masih mempertahankan prasasti Ibrani kuno. Ini merupakan pencapaian luar biasa karena prasasti Ibrani dari era tersebut sangat langka dan seringkali tidak terawetkan dengan baik. Prasasti tersebut masih dapat dibaca dan mengidentifikasi pilar tersebut sebagai peninggalan yang didirikan oleh Raja Solomon. Tampaknya, pilar kuno ini didirikan untuk menandai sebuah lokasi penting yang diduga sebagai lokasi penyeberangan Laut Merah. Pilar ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda sejarah, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap peristiwa dramatis yang digambarkan dalam Alkitab. Meskipun pilar ini tidak memberikan bukti konkret tentang penyeberangan tersebut, ia menambah konteks berharga dalam upaya memahami apa yang mungkin telah terjadi. Sebuah petunjuk yang sangat menarik terkait dengan penyeberangan Laut Merah adalah spesies ikan aneh yang ditemukan di bawah Teluk Akaba. Daerah ini penting karena merupakan bagian dari Laut Merah, di mana banyak orang percaya bahwa penyeberangan Laut Merah di Alkitab terjadi. Para ilmuwan yang menjelajahi kedalaman teluk ini menemukan spesies ikan unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Penduduk setempat menyebutnya sebagai the soul of Moses atau jiwa Musa yang menambah lapisan makna budaya pada temuan ini. Yang membuat ikan ini luar biasa adalah letak matanya. Spesies ini memiliki kedua mata yang terletak di sisi yang sama. Fitur yang tidak biasa ini telah memicu legenda lokal. Menurut cerita rakyat, ketika Laut Merah terbelah atas perintah Musa, ikan ini juga terbelah menjadi dua, melambangkan peristiwa tersebut.